Film ini menceritakan tentang pembunuhan brutal yang dilakukan oleh seorang pria hingga membuat salah satu wanita ikut andil menangkap sang pelaku. Seorang wanita merasa kesal ketika mobil yang dikendarai oleh seorang pria tiba-tiba ia disekap di bagasi mobilnya dan membawanya jauh. Seorang petugas pengisi bahan bakar sempat curiga mobil putih yang dikendarai pria itu terlihat gaduh. Namun ia menutup kecurigaannya karena pria tersebut menyalakan musik dengan keras. Wanita di dalam bagasi mobil tersebut dibungkam mulut dan diikat pada bagian tangannya. Namun ia bisa membuka ikatan tangan tersebut dan mengambil sebilah besi. Hingga mobil yang ia hentikan di sebuah tanah kosong itu membuka bagasinya. Ia dengan cepat menghantam pria itu kemudian berlari. Namun ia kurang beruntung karena ia tertangkap kembali lalu terjadi perkelahian kecil. Wanita itu pun berhasil dikalahkan dan dengan kejam pria itu menyiksanya hingga menghabisi dirinya. Setelah menghabisinya dengan cara yang keji, ia membawa kepala sang gadis itu dan membiarkan tubuhnya begitu saja di tempat tersebut. Penemuan mayat perempuan tanpa kepala membuat geger warga Visakhapatnam. Petugas pun datang untuk memeriksa. Kondisi tangan terpaku dan kepala terpisah benar-benar memberikan efek mengerikan pada yang melihatnya. Sekar yang sebelumnya tiba di tempat itu memberikan keterangan pada atasannya kalau pembunuhan itu mungkin terjadi pada pukul 2 dini hari. Sementara pelaku yang membawa kepala gadis tersebut dengan santai menikmati minuman di sebuah warung kecil. Bahkan ia mengadu pendapat dengan pelayan di tempat itu kalau pelaku pembunuhan tidak akan terungkap. Pembunuhan itu menyebar dengan cepat dan diketahui kalau korban bernama Siri yang berasal dari Maduravada. Seorang wanita yang mendengar hal itu meninggalkan tempatnya dan melajukan sepeda motornya memasuki kota. Ia tiba di rumah Siri dan melihat ibunya tengah menangisi kepergian Siri. Hingga tiba-tiba ia melihat seorang datang dan membuat ibu Siri berteriak histeris. Dengan cepat ia mendatangi rumah Siri dan melihat ibunya menangisi kepala Siri yang ada di dalam kardus. Wanita itu segera mencari CCTV terdekat untuk mengetahui semuanya. Tak lama juga petugas datang dan melihat rekaman kamera pengawas di tempat yang sama sampai mereka melihat seorang wanita melihat rekaman kamera pengawas dan mengaku sebagai petugas polisi. Wanita itu berhasil menemukan pengirim paket kepala Siri itu dan memukulinya untuk mencari tahu bagaimana ia mendapatkan paket tersebut. Pria itu menjelaskan kalau ia hanya disuruh dan tidak sadar kalau ia mengirim kepala korban yang tengah menjadi berita hangat. Pemuda itu juga ditangkap polisi dan diminta memberikan keterangan, namun ia juga mengatakan sebelum para petugas seorang wanita juga telah meminta keterangan yang sama seperti petugas pada dirinya. Wanita berambut pelontos itu mendatangi seorang anak kecil yang tengah menangis dan mengatakan kalau adik perempuannya telah diculik segerombolan orang yang jahat. Dengan cepat ia mendatangi tempat tersebut dan mengambil anak perempuan yang mereka sandera. Namun ia diserang bertubi-tubi. Wanita yang dalam keadaan mabuk itu masih mampu menghadapi mereka seorang diri hingga berhasil membuat mereka meninggalkan tempat itu. Ia mengancam akan melakukan apapun untuk memberikan kebebasan pada anak perempuan yang telah mereka culik. Ia memandang mereka dengan tatapan penuh dendam dan penuh kesedihan.
Belum juga ditemukan pelaku pembunuhan siri, penemuan mayat tanpa kepala kembali terjadi. Lagi-lagi pelaku adalah orang yang sama karena meninggalkan jejak tanda tanya di atas leher yang sudah tidak memiliki kepala. Korban ditemukan di pantai Bimili. Semua mendatangi tempat itu untuk melihat lebih dekat apa yang terjadi. Wanita berambut pelontos itu juga melihat bersamaan dengan warga untuk menghilangkan rasa curiga petugas. Sampai akhirnya petugas wanita menyadari kehadirannya dan memerintahkan Sekar untuk bisa menangkapnya. Wanita berambut pelontos itu melihat seorang laki-laki yang berambut putih dengan tangan kanan buntung. Ia ingat benar kalau pria itu adalah pria yang memberikan paket kepala sisi kepada kurir. Laki-laki itu menyadari ia dikejar oleh wanita tersebut hingga ia pun berlari. Namun wanita itu tidak memperhatikan jalan hingga ia tertabrak sebuah mobil kemudian tersungkur jatuh tidak sadarkan diri. Pelaku pembunuhan yang berada di bus menelpon kantor polisi dan mengatakan kalau ada penemuan mayat di bus. Penumpang lain yang melihat hal itu merasa ketakutan, terlebih ketika pelaku turun saat bus berhenti. Petugas wanita Daksina yang tengah berolahraga menghentikan kegiatannya ketika mendapatkan telepon ada mayat di bus Medcall. Ia menaiki bus tersebut karena mayat tersebut ada di atas atap bus. Sama seperti mayat-mayat yang sebelumnya, penemuan mayat ini pun tanpa kepala dan tangannya dipaku. Semua kamera pengawas telah diperiksa dan membuat Sekar mendapatkan 2 orang pemuda yang merupakan penumpang bus. Mereka memberitahukan ciri-ciri penelpon itu. Daksina yang mendapatkan keterangan itu hanya bisa terdiam kemudian mendatangi kamar otopsi untuk melihat hasil otopsi. Dokter menjelaskan kalau pembunuhnya sangat kejam karena otak di dalam kepala telah rusak karena pukulan benda tumpul, hingga kerusakan organ-organ lain karena pukulan yang tidak henti-hentinya. Pelaku itu kemudian mencari korban selanjutnya. Ia memukul seorang wanita di pusat perbelanjaan dengan palu hingga tidak sadarkan diri. Ia membawa wanita itu ke sebuah gedung kosong. Ia memaku tangan wanita yang sudah memohon untuk diampuni dan ia bisa mengambil semua uang yang ia miliki. Namun semakin ia memohon, pelaku itu semakin brutal menghajarnya sampai ia menemui ajalnya. Kembali, penemuan mayat itu diselidiki oleh Daksina. Semua merasa putus asa karena sampai sekarang belum ada petunjuk yang membuka misteri pembunuhan berantai ini. Daksina itu mulai kembali mempelajari bekas-bekas milik korban untuk bisa menemukan pelakunya. Ia berpendapat kalau satu orang pembunuh itu, ia menyimpulkan pelaku akan melakukannya lagi karena petugas masih terus menyelidikinya. Hingga ia membuat rencana baru. Ia membuat konferensi pers untuk memberikan keterangan pada wartawan tentang penemuan mayat-mayat itu. Ia mengatakan pelaku adalah seorang psikopat yang suka bersenang-senang. Dalam pertemuan itu, Daksina memojokkan pelaku yang tidak memperkosa korban. Pelaku yang mendengar hal itu merasa kesal terlebih ketika Daksina menyebutnya impoten. Lagi-lagi pelaku menyandera satu orang gadis dan mulai menyiksanya walaupun korbannya terus meminta ampun kepadanya. Korban tiba-tiba dilepaskan dan dengan cepat ia mendatangi kantor polisi. Ia menceritakan apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Namun ia selamat ketika seseorang menolongnya. Pria itu yang merupakan pelaku pura-pura menjadi penolong untuk gadis tersebut. Melihat ia datang, ia menjelaskan bagaimana ia menolong korban. Hingga keduanya berbohong di kantor polisi. Wanita itu tampak benar-benar ketakutan melihat pelaku tersebut memberikan keterangan di hadapan petugas. Korban yang bernama Hartini diperbolehkan pulang dan ia pun diantar oleh petugas polisi. Namun pelaku masih menendam pada Hartini hingga berjuang untuk menghabisinya setelah dari kantor polisi. Hartini pun berhasil ditangkap dan disiksa di ruangan kedap suara. Pria bertangan buntung itu kini mendatanginya dan menghabisinya. Sementara pelaku memberikan keterangan kepada petugas yang bisa menggambar sketsa wajah pelaku. Namun penemuan mayat Hartini membuat Daksina dan yang lainnya merasa kesal.
pelaku memohon untuk bisa keluar dari kantor polisi, itu Daksina mengiyakan dan mengizinkannya pergi. Madam, please. Pelaku itu kembali ke gedung dan menari kemenangan karena aksinya tidak diketahui banyak orang. Ia kembali menjalankan aksinya. Setelah meletakkan cairan di sapu tangannya, ia mendatangi sebuah rumah dan mencari korbannya. Bahkan ia melepas semua bajunya saat mendatangi kamar korban. Ia telah berhasil menemukan kamar korban yang merupakan Daksina dan segera membuatnya pingsan. Pelaku sangat kesal dengan perkataan petugas Daksina yang menyebutnya impoten. Ia mengaktifkan video Daksina dan merekam aksinya yang tengah menidurinya. Setelah melakukan aksinya, ia membawa tubuh Daksina ke kamar mandi dan tak lama Daksina tersadar. Tubuhnya yang ia rasakan sangat sakit di bagian kemaluannya. Ia keluar dari dalam bathtub dan membersihkan dirinya. Ia tidak menyadari kalau wartawan telah menunggunya di depan rumahnya. Ia terkejut ketika melihat video asusilanya telah menyebar ke semua media sosial. Daksina yang melihat hal itu merasa benar-benar terkejut karena ia tidak menyangka semuanya terjadi pada dirinya. Ia keluar dari rumahnya dan menghindari wartawan yang sejak tadi menunggunya. Ia mengendalikan mobilnya tidak tentu arah dan menangis sejadi-jadinya di dalam mobilnya. Daksina menghentikan mobilnya di sebuah tempat dan ia memilih turun dan menangis. Sambil terus menangis, ia mencoba sebatang rokok. Ia melanjutkan perjalanannya dan memutuskan untuk ke kantornya dan mengundurkan diri. Ia mengatakan kalau video itu benar adanya dan ia adalah korban dari itu semua. Ia pergi meninggalkan kantornya dan kembali ke rumah, memandang seluruh rumahnya dari arah luar dan mulai masuk ke rumah sambil mencari jejak si pelaku yang telah masuk ke rumahnya dan ke kamarnya melakukan aksi bejatnya. Ia benar-benar tidak menyadari kalau tubuhnya telah dinikmati laki-laki psikopat tersebut. Ia marah dan meninggalkan kamarnya menuju dapur untuk mengambil tabung gas dan membawanya ke kamarnya. Ia meledakkan ranjangnya hingga ledakannya menghancurkan kamarnya. Wartawan yang masih ada di luar terkejut ketika melihat api dan suara ledakan dari rumah Daksina. Orang-orang mengira Daksina bunuh diri dan sampai sekarang ia tidak terlihat di Hyderabad. Sekar menghentikan ceritanya pada petugas wanita yang kini menggantikan tugas Daksina. Tak lama ia mendapatkan kabar kalau Daksina telah sadar. Keduanya mendatangi Daksina di ruang rawatnya dan melepaskan borgolnya. Petugas baru itu mengatakan ia mencari Daksina selama ini namun tidak pernah menemukannya. Keduanya menghabiskan waktu di pantai dan membahas tentang pembunuhan berantai ini. Daksina mengatakan ia mencari pelakunya dan menemui seorang pria yang telah menunggunya di sebuah gereja. Mereka mulai berbincang. Laki-laki yang merupakan petugas polisi itu mulai menceritakan tentang kasus pemerkosaan dan perampokan yang terjadi di daerahnya. Seperti malam itu, laki-laki yang telah mengincar wanitanya mendatangi rumahnya dan mulai melancarkan aksinya. Wanita itu dibekap karena mencoba melawan namun usahanya gagal. Banyak wanita yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh pria separuh baya itu. Petugas tersebut pun mendatangi desa di mana kasus itu diselidiki. Hingga ia menemukan rumah pelaku namun ia terkejut ketika melihat perlakuan aneh anak dari pelaku yang memaku tangan semua boneka dan membuang kepalanya. Hingga ia pun menemukan pelaku pemerkosaan tersebut dan menghukumnya. Mereka tidak menyadari kalau anak laki-laki pelaku melihat semua yang sudah mereka lakukan. Hingga tiba-tiba ia mendatangi pelacur dan memintanya melayani ayahnya. Namun wanita itu malah menghina ayahnya dan pergi meninggalkan tempat mereka. Sebelum pergi, wanita itu malah memberikan kata-kata umpatan untuk putranya. Petugas laki-laki itu pun bercerita kalau mereka membalas dendam padanya. Sang ayah mengikat dirinya dan mulai melecehkan dirinya. Ia tidak bisa melihat hal itu namun ketika ia memejamkan matanya, tiba-tiba kepala istri petugas polisi itu sudah terpisah. Ia benar-benar marah dan mencari pelakunya dengan emosi berlebihan dan mendapatkannya kembali setelah 1 tahun. Namun saat ia memukuli, ia harus menerima telepon tanpa menyadari putranya ada dan mengintai mereka. Anak laki-laki itu membebaskan ayahnya dengan memotong tangannya. Itu adalah kali terakhir ia menemui mereka dan sampai sekarang ia tidak tahu lagi. Daksina menghentikan ceritanya. Ia mengatakan kalau ayah dan anak itu yang harus bertanggung jawab atas semua pembunuhan yang terjadi. Penemuan mayat tanpa kepala kembali terjadi.
Daksina yang ada di tempat itu memperhatikan semua warga yang melihat penemuan mayat tersebut. Namun ia tidak menyadari kalau pria tua bertangan buntung itu ada di antara mereka. Daksina memerintahkan untuk mengamankan daerah selatan dan memantau semua kamera pengawas yang ada. Tiba-tiba seorang wanita mengajak teman-temannya untuk berkumpul di kampus dan melihat siapa pembunuh sebenarnya. Daksina yang mabuk tiba-tiba tertidur. Pelaku mulai memasuki rumah petugas wanita dan mencoba menikamnya, namun ia berhasil menghindari dan perkelahian pun terjadi. Namun petugas tersebut kalah dan hampir tertikam oleh pria buntung itu. Bersama dengan itu Daksina datang dan menyelamatkannya. Pria buntung itu melarikan diri dengan cepat. Daksina dan petugas wanita itu mengejar. Namun Daksina tidak memberitahukannya kalau ia berhasil menangkap pria buntung tersebut. Daksina membawa ke tempat di mana mereka menyiksa para perempuan. Laki-laki buntung yang terikat itu bukan takut tapi malah membanggakan putranya yang berhasil menghabisi petugas polisi ketika berumur 10 tahun. Daksina hanya diam dan menelpon rekan polisinya untuk melakukan rencananya. But ఏ ఏరియాలో స్విచ్ ఆఫ్ అయిందో ట్రేస్ చేయండి. ఓకే ఒక్క మగాడు కూడా Sementara kampus yang dipakai untuk berkumpul dijaga ketat oleh petugas, namun mereka tidak menyadari salah satu dari mahasiswi itu adalah pelaku yang menyamar menjadi wanita. Ia mendengarkan suara mahasiswi itu yang mengajak teman-temannya melawan dirinya. Daksina melajukan sepeda motornya ke kampus tersebut dan salah satu mahasiswi itu memisahkan diri ketika menerima telepon hingga ia terkejut ketika dipukul menggunakan palu oleh pelaku. Ia tersungkur dan tak lama ia sadar dan mulai ketakutan ketika melihat pelaku begitu dekat. Ia mencoba melarikan diri namun pelaku berhasil menangkapnya. Petugas wanita yang sejak tadi memperhatikan mahasiswi itu mencoba mencarinya. Ia memeriksa setiap ruangan tapi tidak menemukannya sampai ia melihat bercak darah di pintu dan di lantai. Ia mengikuti bercak darah tersebut hingga ia menemukan pelaku tengah menyiksa mahasiswa itu. Petugas wanita itu menembakinya namun meleset. Hingga perkelahian terjadi, Daksina yang baru saja tiba di tempat itu segera mencarinya. Pelaku berulang kali berhasil memukul petugas wanita itu hingga ia tersungkur kesakitan. Pelaku melempar petugas tersebut dari lantai atas dan membuat Daksina mengejarnya. Pelaku itu kembali menyiksa mahasiswi tersebut namun Daksina yang berhasil menemukannya membuatnya menghentikan aksinya. Ia mengejar pelaku namun ia gagal karena pelaku berhasil melompati gedung tersebut dan menghilang. Daksina merasa sangat kesal karena gagal lagi menemukannya. Daksina mendatangi tempat di mana pria buntung itu ia tahan. Tak lama pelaku menelponnya dan memintanya untuk melepaskannya. Daksina memintanya untuk datang dan menyelamatkan ayahnya. Pelaku pun datang membawa palu yang biasa ia gunakan untuk menghabisi korban-korbannya. Daksina segera menyerang dan mengingat kalau laki-laki itu adalah orang yang memberikan keterangan palsu menolong Hartini. Daksina benar-benar marah karena ia tertipu. Ia mencoba mengendalikan emosinya dan menunjukkan video kalau ia telah memutilasi ayah pelaku, sama seperti pelaku memutilasi para korban. Melihat video tersebut, pelaku malah tersenyum dan mengatakan kalau Daksina adalah pembunuh yang kejam. Daksina bingung cara menentukan kematian pelaku terlebih ketika mengingat bagaimana pelaku menikmati tubuhnya. Pelaku yang diikat oleh Daksina hanya tertawa melihat kemarahan Daksina yang tidak terluapkan. Bahkan kini ia menantang pelaku untuk bisa menikmati tubuhnya lagi. Ikatan tangan pelaku pun dibuka oleh Daksina dan mereka mulai berkelahi setelah pelaku memaki Daksina yang telah memotong-motong tubuh ayahnya. Daksina tidak melakukan perlawanan sedikit pun pada pelaku, bahkan ketika darah mengucur dari dahinya. Sampai akhirnya ia mulai membentuk perlawanan dan keduanya berkelahi dengan imbang. Daksina berhasil menikam kaki pelaku berulang kali hingga membuatnya sangat marah dan membalasnya. Mereka yang sama-sama kuat berulang kali bangkit dan bertarung walaupun berulang kali terjatuh. Sampai akhirnya Daksina berhasil menjatuhkannya. Daksina berjanji kalau kematian pelaku akan disaksikan semua orang setelah ia pernah melecehkannya dan menyebarkannya ke seluruh media. Daksina memukul berulang kali wajah pelaku hingga ia tidak lagi bernyawa dan film pun selesai.